Shalom Bapak Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom. Selamat petang. Di saat kesempatan kali ini kita bersama-sama bersekutu dan memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya mari kita mau bersama-sama berdoa. Kita tundukkan kepala dan kita tinggalkan beban kita sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih Tuhan karena hanya atas berkat dan anugerah saja Tuhan kami semua dapat berkumpul di tempat kami masih Tuhan. Kami tahu Tuhan di saat ini kami masih melalui masa pandemi, tidak bisa berbicara keras, tapi kami tahu bahwa Tuhanlah yang menyatukan setiap persekutuan kami ini hingga menjadi persekutuan yang manis. Tuhan, kami yakin Tuhan hadir bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada Tuhan. Dan sebentar juga Tuhan, kami mau bersama-sama untuk memulai memuji namamu Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang mau mengawali kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa hari-hari ini banyak terjadi perkara, tapi kita tahu bahwa Tuhan yang selalu ada buat kita, Tuhan yang selalu baik untuk kita. Kita mau angkat satu pujian. Bapak engkau selalu baik.
Tuhan, kami mau naikkan syukur kami Tuhan hari ini. Kasih-Mu begitu besar Tuhan buat kami. Kami manusia yang berdosa, tapi Tuhan tetap mau bersama dengan kami. Tuhan tetap mau memberkati kami. Tuhan, kami mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kami mau lebih dalam mengimani pujian kami Tuhan. Kami mau Tuhan, setiap hidup kami hanya untuk padamu saja Tuhan. Karena Tuhan yang mengasihi kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau menyembah Tuhan dari hati kita masing-masing. Kita mau angkat satu pujian, Kaulah segalanya. Setiap
Benar Tuhan, sampai akhir hidup kami Tuhan, kami hanya mau mengasihi dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami hanya mau meninggikan nama-Mu saja Tuhan. Biarlah Tuhan segala sesuatunya Engkau yang kerjakan Tuhan, yang mendampingi setiap detik hidup kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang mau membimbing kami Tuhan, Engkau yang mau mendampingi kami Tuhan selama firman-Mu ini berlangsung. Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap kata yang keluar dari mulutnya Tuhan, apapun yang dikatakannya Tuhan, hanya daripada-Mu saja Tuhan. Biarlah juga Tuhan, setiap kami yang mendengarkannya Tuhan, kami dapat mendengarkannya dan menanamkannya ke dalam hati kami masing-masing Tuhan, sehingga biarlah kami ini berdampak buat lingkungan di sekitar kami Tuhan. Biarlah kami ini bisa mencerminkan kamu hanya Engkau saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam, selamat bertemu kembali dalam Bersetia live streaming. Pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan untuk meneguhkan, menguatkan di dalam keimanan kita kepada Tuhan. Karena setiap saat kita butuh Tuhan, kita tidak ada kekuatan apa-apa tanpa beserta dengan Tuhan. Oleh karena itu, kita dalam kehidupan ini seharusnya kita tetap melayani Tuhan, karena melayani itu adalah pekerjaan, atau apa yang kita kerjakan itu adalah melayani Tuhan, baik itu untuk ibadah, baik untuk pekerjaan yang bersangkut paut dengan orang lain. Tentu saja kita saling melayani satu sama lain. Nah, oleh karena itu tema pada kesempatan hari ini saya beri judul Hati yang Melayani. Kita akan mengambil dasar ayat-ayat yang kita akan baca di dalam Markus 1 ayat 1-8. Demikian firman Tuhan. Inilah kabar tentang Yesus Kristus anak Allah. Kabar baik itu mulai seperti yang ditulis oleh Nabi Yesaya begini. Inilah utusanku, kata Allah. Aku mengutus dia lebih dahulu daripadamu, supaya ia membuka jalan untukmu. Ada orang berseru-seru di padang pasir atau gurun, siapkanlah jalan untuk Tuhan, ratakanlah jalan-jalan yang akan dilewatinya. Seperti yang tertulis itu, begitulah juga muncul Yohanes di padang gurun. Ia membaptis orang dan menyampaikan berita dari Allah. Kamu harus bertobat dari dosa-dosamu dan harus dibaptis supaya Allah mengampuni kamu. Begitu kata Yohanes. Semua orang dari negeri Yudea dan kota Yerusalem pergi mendengar Yohanes. Mereka mengaku dosa-dosa mereka. Dan Yohanes membaptis mereka di sungai Yordan atau Yarden. Yohanes memakai pakaian dari bulu unta, ikat pinggangnya dari kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ia mengabarkan berita ini, nanti sesudah saya akan datang orang yang lebih besar daripada saya. Untuk tunduk membuka tali sepatunya pun saya tidak layak. Saya membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita akan belajar bagaimana kehidupan daripada Yohanes Pembaptis. Kita tahu, karena Yohanes Pembaptis ini sangat luar biasa terkenal, Yohanes Pembaptis adalah seorang tokoh besar dalam masa antar perjanjian yang merintis atau mengawali pelayanan Tuhan Yesus untuk langkah selanjutnya. Dia pelayan pembuka jalan yang mempersiapkan pelayanan Tuhan Yesus selanjutnya. Yohanes Pembaptis seorang tokoh besar dan penting, tetapi sekaligus hidupnya sangat sederhana dan rendah hati.
pertanyaannya sekarang, apa yang bisa kita pelajari dari setiap hati Yohanes dalam pelayanannya? Nah, tentu saja kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis ini kalau menurut latar belakangnya adalah anak dari seorang imam, yaitu Imam Sakaria. Imam Sakaria itu orang tuanya juga imam, terus istrinya adalah Elisabeth. Dia juga keturunan dari imam, tetapi sayangnya dia mandul atau tidak bisa punya anak. Tetapi sewaktu Sakaria mendapatkan tugas pelayanan sebagai imam di Yudea atau di Yerusalem, tentu saja dia melakukan sebagaimana lazimnya dikatakan dalam kitab Lukas 3 ya. Jadi dia melakukan pekerjaan atau pelayanan sebagai pembakar dupa. Jadi di sana ada banyak orang di luar, tetapi dia ada di dalam ruang ibadah. Tentu saja dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Dan ternyata apa? Ternyata dia ditemui oleh malaikat dan diberitahu bahwa engkau akan mempunyai anak laki-laki dan harus engkau beri nama Yohanes. Tetapi Sakaria ini rupanya kurang percaya atau bahkan tidak percaya, bahkan mungkin tertawa dalam hatinya karena saya ini sudah tua, istri saya sudah tua, bahkan mandul. Nah, tetapi malaikat ini atau Gabriel ini menunjukkan bahwa engkau tetap akan memiliki anak. Dan seketika itu juga tentu saja Sakaria sangat bingung, dan selesai pertemuan antara Sakaria dan malaikat, dia keluar, tetapi apa yang terjadi? Sakaria menjadi bisu, tidak bisa ngomong. Ketemu dengan orang-orang yang ada di luar pun tidak bisa ngomong, hanya pakai isyarat dan pulang. Dan akhirnya pada waktu sudah pulang, langkah bulan-bulan atau tahun berikutnya, ternyata Elisabeth yang katanya mandul itu bisa mengandung atau hamil. Nah, sangat luar biasa sekali. Ini karya Allah sendiri yang menyatakan di dalam kehidupan Sakaria, sehingga dia memiliki seorang anak namanya Yohanes atau Yohanes Pembaptis dikatakan. Itu karena dia pekerjaannya sebagai sebagai pembaptis orang. Jadi rupanya di sini kita tahu bahwa Yohanes ini dia adalah seorang yang dari bayinya sudah dipenuhi atau dikuasai oleh kuasa Roh Suci atau Roh Kudus. Karena pada waktu Elisabeth sedang mengandung itu, pada waktu itu Maria berkunjung ke tempatnya, dan ternyata pada waktu mendapatkan salam dari Maria, calon ibu Yesus Kristus pada waktu itu, bayi yang ada di perut Elisabeth itu, istilah Jawa itu nggerunjal gitu, jadi bergerak karena kegirangan. Ada tamu memberi salam yang calon ibu Yesus, jadi ada kesukaan, ada kegirangan. Nah, itulah riwayat atau kisah daripada Yohanes ini menjadi seorang yang sangat luar biasa di masa antara perjanjian lama dan perjanjian baru, yang merintis mengawali pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita belajar untuk seperti apa hidup daripada Yohanes Pembaptis ini. Dia yang pertama adalah hidup dalam kesederhanaan atau bersahaja. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan demikian, Yohanes memakai pakaian dari bulu unta, ikat pinggangnya dari kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Nah,
Yohanes menghidupi prinsip asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Mungkin seperti Paulus pada waktu memberi ajaran kepada orang yang dipercayakan oleh Timotius ya, asal ada makanan dan pakaian cukuplah, karena tidak perlu seolah-olah pengen mengejar kekayaan, karena apa yang akan dibawa nanti kalau setelah dipanggil Tuhan, atau apa yang dicari di dunia ini hanya untuk kekayaan kah? Nah, Paulus di situ mengajarkan kepada jemaat-jemaat yang dipimpin oleh Timotius supaya asal ada makanan dan pakaian cukup. Itu artinya belajar untuk hidup sederhana. Makanan dan pakaian sederhana pada masanya, dia adalah bukan tipe pelayan yang menuntut fasilitas. Saya seringkali mendengar katanya kalau ada reuni hamba-hamba Tuhan dari kota, misalnya diadakan di Jakarta atau di mana atau di Yogyakarta, terus ada yang mengeluh katanya sudah akomodasinya di hotel yang mungkin cuma bintang 2 atau bintang 3, seringkali mengeluh, wah kok tempatnya seperti ini, nah, seperti ini. Jadi rupanya Yohanes ini tidak memiliki tipe pelayanan yang menuntut fasilitas ya dalam pelayanan yang ia kerjakan. Apapun fasilitasnya, asalkan tujuan utama pelayanan tercapai, tidak menjadi hal yang mengusik kehambaannya. Ini sangat luar biasa. Jadi Yohanes Pembaptis ini melayani dengan kesederhanaan atau kebersahajaannya, itu merupakan contoh atau teladan bagi kita supaya kita belajar untuk mengalami pelayanan-pelayanan dengan apa yang ada di depan kita. Saya pernah juga mendengar seorang penginjil, karena di daerah terpencil, seperti kalau nggak salah seperti daerah Karimun Jawa, itu ada yang mengatakan bahwa saya itu menginjil di sana nggak ada makanan, nggak ada apa-apa, adanya cuma mangga mentah. Nah itu makanannya mangga mentah. Jadi makan apa adanya, mensyukuri apa adanya. Bahkan saya juga pernah mendengar ada di Ungaran, di Langensari, kalau tidak salah itu tempatnya, pernah saya makan seorang hamba Tuhan tapi sudah meninggal. Dulu katanya makan apa adanya, karena adanya daun pepaya ya daun pepaya, adanya ikan asin ya ikan asin. Jadi tidak menuntut. Jadi apa yang Tuhan berikan, karena semua itu adalah Tuhan yang menyediakan. Jadi itu dimampukan untuk mensyukuri. Jadi di sini rupanya Yohanes Pembaptis ini juga mensyukuri apa yang bisa dilakukan, apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pelayan Tuhan. Pekerjaannya membaptis orang dan memberitakan Injil atau berita kabar sukacita dari Tuhan itu, supaya mempersiapkan orang-orang yang mau siap menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Karena untuk langkah selanjutnya itu diteruskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yohanes Pembaptis ini sebagai perintis, sebagai pembuka jalan. Saya ingat seperti kalau ada temanten atau pernikahan itu, dulu waktu saya masih masih muda, kalau ikut mengantar temanten, mantennya naik kereta kuda, terus yang pengombyongnya itu ada yang juga naik kereta kuda, juga ada yang naik sepeda. Dan sebelum pengantin itu sampai kepada tujuan, itu ada namanya alap-alap. Kalau dulu orang dua itu mendahului untuk membuka jalan dan memberi kabar di tempat di mana akan dituju
seorang atau pengantin itu atau rombongan pengantin itu. Jadi memberitahukan bahwa pengantinnya sudah sampai di mana, dusun A atau dusun B atau sampai di mana. Nah, jadi supaya apa? Supaya mereka mempersiapkan segala sesuatunya, walaupun sudah persiapan tapi lebih diatur kembali supaya tidak memalukan seperti itu. Jadi rupanya di sini supaya orang-orang, kalau ini sebagai gambaran, supaya orang-orang itu tidak menjadi terkejut manakala ada berita, misalnya Yohanes kan kalau memberitakan bertobatlah, nah, mengakuilah dosa-dosamu, nah, seperti itu, seolah-olah keras. Memang keras karena dia adalah nabi. Dia berani itu karena ada Roh Suci, kepenuhan Roh Suci, ada kuasa Roh Kudus di dalamnya. Jadi dia berani menegur siapapun, bahkan orang Farisi, ahli Taurat, Saduki, ditegur, hei kamu, kalau dalam bahasa Jawa itu tetesane ulo, ulo beludak nih. Nah, jadi kamu keturunan beludak, gitu. Nah, itu kalau misalnya tidak ada kuasa Roh Suci, saya kira tidak berani orang berbicara seperti itu. Nah, itulah kelebihan daripada Yohanes karena kepenuhan Roh Suci. Dia berani menegur yang bersalah walaupun dalam pelayanan kepada Tuhan. Karena orang-orang Farisi pada waktu itu dan ahli-ahli Taurat, Saduki itu mungkin di dalam pandangan Tuhan dan dalam pandangan Yohanes ini adalah orang-orang yang jahat. Karena dalam bahasa yang lain itu dikatakan, hai kamu orang-orang jahat, seperti itu. Ini firman Tuhan, bukan kata saya itu. Firman Tuhan, jadi yang menegur itu langsung Allah melalui Yohanes. Kalau bukan Allah sendiri, saya kira tidak berani. Kalau hanya orang kosong, tidak ada kekuatan apa-apa. Nah, itulah pelayanan Yohanes yang ia kerjakan. Jadi dia hanya asalkan tujuan utama dalam pelayanan itu tercapai, dia tidak mempersalahkan dalam hal apapun. Terus kalau sekarang apa usaha kita yang kita lakukan agar tetap hidup bersahaja dan sederhana sebagai pelayan Tuhan? Kita harus tetap bersyukur. Kita mensyukuri apa yang sedang terjadi, baik itu dalam keadaan baik atau mungkin buruk, itu kita bersyukur. Terus kalau kita melihat keadaan Yohanes pada waktu itu sangat prihatin, karena tinggalnya saja di padang gurun atau padang belantara mungkin seperti itu, dalam keadaan yang tidak menyenangkan kalau menurut orang-orang yang, apalagi zaman sekarang. Kalau ada daerah-daerah seperti daerah kumuh itu, melihat saja sudah tidak mau, seolah-olah seperti itu. Nah, kita juga harus dalam pelayanan tidak membeda-bedakan siapa yang kita layani, siapa yang kita temui. Kita tetap harus belajar. Memang hidup ini adalah pembelajaran, seperti sekolah. Sekolah juga ada aturannya, ada ujian, ada tes ya. Kalau waktu itu ada misalnya ada yang sekolah dengan berbahasa apa, Inggris atau Yunani atau Ibrani, itu tiap hari ada kuis ya. Jadi untuk melatih supaya segera bisa memahami apa yang dialami dalam kehidupan. Jadi kita juga perlu belajar setiap waktu, setiap saat. Untuk apa? Untuk pelayanan kepada Tuhan. Misalnya kita sedang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, kita belajar untuk mengucap syukur. Karena apa? Ucapan syukur itu adalah seolah-olah merupakan persembahan yang baik di mata Tuhan. Itu dikatakan oleh Paulus, dikatakan oleh siapa hamba-hamba Tuhan yang menulis Alkitab ini. Karena Alkitab ini adalah kebenaran. Jadi ini Alkitab itu kan kalau bahasa aslinya itu
Biblia. Biblia itu artinya perpustakaan. Jadi Alkitab ini bukan kitab tunggal, tapi beberapa kitab yang dirangkai atau dirangkum dari Kejadian sampai Wahyu. Penulisnya kira-kira 40 orang kira-kira. Terus berbagai macam bentuk apa yang ditulisnya itu berbeda-beda, tapi tetap tertuju kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita perlu menyadari bahwa kita senantiasa mengucap syukur dalam keadaan seperti apapun. Kita belajar untuk hidup bersahaja, karena masih banyak ada orang-orang yang kekurangan, ada orang-orang yang masih di bawah garis kemiskinan. Kita masih mending, masih bersyukurlah, kita masih bisa makan, masih bisa kesana kemari. Ini merupakan berkat. Saya ingat pada seorang yang notabene-nya adalah seperti orang orang rocker, tapi seorang wanita. Sewaktu melihat anak yang dibuang, dan badannya sampai kurus, sampai hampir mati karena dikelilingi oleh, kalau dalam bahasa Jawa itu set itu set itu, pokoknya semacam kalau belatung atau apa. Tapi dia terus dirangkul, digendong, dibawa ke rumah sakit dan artinya dirawat di sana. Dia yang membiayai. Padahal perempuan ini adalah perempuan yang kelihatan nyuwun sewu, nakal, karena bertato, penuh tato, dan pakaiannya tidak karu-karuan. Mungkin seperti orang berandalan mungkin ya, seperti itu. Nah, tapi memiliki hati yang baik, hati yang melayani. Bahkan anak yang diangkat itu, anak yang dipungut dari tempat yang seperti sampah itu, dia menjadi sehat, menjadi segar. 2 tahun kira-kira umurnya anak itu, menjadi sehat. Nah, ini seperti hati seorang malaikat perempuan ini. Kalau tidak salah dari Jerman orang ini. Nah, jadi ini perlu ada dalam kehidupan kita. Kita sadar bahwa kita ini sudah diberkati Tuhan. Seperti apapun diberkati Tuhan. Makanya sering saya katakan, kalau ada orang yang membuang makanan itu, saya teringat seolah-olah meremehkan orang-orang yang tidak bisa makan. Kalau ada orang makan dibuang-buang seperti itu ya. Saya pernah menghitung-hitung, cuma hanya istilahnya secara kasar saja. Seluruh Indonesia ini saya hitung-hitung, sisa makanan itu belum, yang saya pikirkan belum di hotel, belum di rumah makan, tetapi hanya di rumah perumahan atau pemukiman itu kira-kira 8.000 ton yang terbuang. Karena banyak orang yang membuang sisa sisa nasi, sisa gandum atau apa itu. Sangat luar biasa. Jadi seolah-olah tidak ingat bahwa ada orang yang tidak makan. Perlu hidup sederhana. Yang kedua adalah hidup dalam kerendahan hati. Dalam ayat 7 demikian firman Tuhan, ia mengabarkan berita ini, nanti sesudah saya akan datang orang yang lebih besar daripada saya. Untuk tunduk membuka tali sepatunya pun saya tidak layak. Maaf ini karena bahasa sehari-hari, jadi pakai saya bukan aku gitu ya. Jadi rupanya di sini pernyataan Yohanes Pembaptis yang menunjukkan bahwa ia rendah hati adalah ketika ia berkata, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Nah, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Pekerjaan membuka tali kasut ini adalah hal yang biasa dilakukan oleh para budak pada waktu zamannya. Ya, peran membuka tali kasut adalah hal yang biasa dilakukan oleh seorang budak pada waktu itu ya.
Jadi di sini kita tahu bahwa dengan demikian Yohanes ini menempatkan dirinya lebih rendah daripada budak di hadapan Kristus. Jadi dia merasa rendah. Jadi itu menunjukkan kerendahan hatinya di hadapan Tuhan. Nah, sangat luar biasa sekali, karena kita juga perlu menyadari bahwa kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Karena kita ini tanpa menempel, ya, kalau digambarkan dalam Yohanes 4:15 ya, pokok anggur itu. Kita itu kalau tidak menempel pada pokok anggur sebagai ranting, akan mati, akan kering, dan akhirnya hanya dibuang. Nah, tetapi kalau kita mau ada manfaatnya, menghasilkan buah, kita harus menempel, ya, seperti hasak itu. Hasak dalam bahasa Ibrani itu melekat, menempel, seperti kalau harapan-harapan pemazmur atau harapan-harapan yang lain itu menanti-nantikan Tuhan, itu seolah-olah kepingin menempel kepada Tuhan, menyatu kepada Tuhan. Kalau bahasa Jawa itu manunggal kaulo lan Gusti, seperti itu kira-kira. Jadi supaya ada kehidupan yang layak di hadapan Tuhan, ya, apa yang kita lakukan untuk menghindari diri dari kesombongan, supaya kita tidak sombong dalam pelayanan kita, supaya kita tidak merasa sok mampu, sok pintar seperti itu. Karena seringkali kalau kita lihat ada pelayan-pelayan yang misalnya sudah melayani terus dengan orang lain tidak mau nyapa, tidak sopo aruh atau menegur, ada yang seperti itu. Saya pernah itu waktu di mana ya, di Ungaran, di Taman Getsemani itu, saya baru menyapu terus ngepel. Itu pelayan-pelayan Tuhan katanya dari Fresno, Amerika itu. Dia ada orang ngepel, ada tidak permisi, asal terus jalan saja itu. Ya, tapi saya juga maklum karena saya memang baru belajar, ya. Jadi saya juga memaklumi. Tetapi itu adalah ciri dari seorang yang menunjukkan kesombongan. Sama-sama pelayan, seharusnya saling sapa, saling menegur, walaupun hanya sekedar halo atau salam atau apa gitu. Jadi supaya apa? Supaya kita saling memahami antara satu dengan yang lain. Ya, ada yang misalnya untuk besuk itu, wah, kalau orangnya yang miskin tidak dibesuk. Kalau orangnya yang sudah tua tidak dibesuk. Wah, tapi kalau yang orangnya agak mentereng dibesuk. Ya, itu ada yang seperti itu. Makanya kita sebagai pelayan, maaf, ini harus belajar mau melayani siapapun. Nah, seperti itu seharusnya. Seperti Yohanes Pembaptis ini pun melayani siapa saja yang datang. Mereka yang miskin, mereka yang papa, mereka yang berpendidikan, mereka yang tidak berpendidikan, mereka yang mampu, mereka yang tidak mampu, semua dilayani. Tetapi kalau yang misalnya kelihatan jahat, langsung ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Seperti tadi yang dikatakan dalam firman Tuhan. Hai, siapa yang menyuruh kamu datang untuk menghindari hukuman dari Allah? Itu kan keras sekali. Nah, luar biasa Tuhan. Jadi kita supaya belajar, supaya tidak sombong, tidak angkuh. Karena angkuh dan kesombongan itu mendahului kehancuran dalam kehidupan kita menurut kitab Amsal. Jadi supaya kita rendah hati. Kita tahu bahwa Paulus pun pernah direndahkan dan dia juga rendah hati walaupun dimaki-maki, dihina, diolok, mau dibunuh dan lain sebagainya. Bahkan dia merasa seperti gombal
seperti tidak ada artinya apa-apa dalam sebagai pelayan Tuhan atau sebagai rasul. Dia katakan seperti itu dalam Korintus ya. Bahkan dia dalam bahasa Jawa itu dikatakan, aku kaya dene leleteking bumi. Leletek itu adalah kotoran, mengotori bumi ya, seolah-olah seperti itu. Itu pengakuan daripada Rasul Paulus karena penghinaan orang-orang Korintus pada waktu itu. Karena ada pelayan-pelayan yang merasa sok pinter, pinter berargumentasi, pinter berdebat dan lain sebagainya itu. Makanya Paulus terima ngalah istilahnya. Jadi itulah supaya tidak sombong. Makanya Paulus sendiri ada kelemahannya, yaitu dia supaya tidak sombong, Tuhan taruh duri. Duri itu adalah dalam bahasa aslinya itu sekolop. Sekolop itu semacam keseimbangan antara kepinteran Paulus dan supaya dia tidak sombong, tidak terlalu lebih kalau istilah orang Jakarta ya, supaya bisa menyeimbangkan kehidupannya antara pelayanan dan kepada Tuhan dan kepada sesamanya, supaya ada keseimbangan. Kalau supaya tidak sombong, dia ada kelemahan, sehingga apa yang diminta supaya penyakitnya itu hilang, tetapi Tuhan menjawab seolah-olah tidak, cukuplah dengan itu, supaya kekuatan Allah itu nyata dalam kehidupan Paulus. Tentu saja ini perlu disadari setiap kita di dalam pelayanan kepada Tuhan. Yang ketiga atau yang terakhir, hidup memuliakan Kristus. Ini kita baca dalam Yohanes 3 ayat 30 dikatakan, dialah yang harus makin penting dan saya makin kurang penting. Wah, ini bahasa sehari-hari ya. Kalau biasanya itu, biarlah dia yang harus semakin bertambah dan saya semakin berkurang, begitu. Tetapi di sini dikatakan dialah yang harus makin penting dan saya makin kurang penting. Jadi ini wujud kerendahan hati dan untuk memuliakan Tuhan. Jadi rupanya dia adalah jujur pada waktu ditanya, engkau kah Mesias? Bukan. Engkau kah sang nabi seperti Elia? Bukan. Nah, tapi akan ada yang datang sesudah aku. Dia ada sebelum aku ada. Dulu aku tidak kenal. Saya kenal karena Allah yang mengenalkan. Nah, berarti di sini menunjukkan dia mau memuliakan Tuhan. Meskipun pelayanannya sangat penting saat itu, yaitu untuk mempersiapkan umat yang layak menyambut datangnya Sang Mesias, tetapi tidak menganggap bahwa pelayanannya itu untuk memuliakan dirinya. Jadi di sini Yohanes Pembaptis tetap fokus pada apa yang akan dilakukan Kristus, yaitu Mesias atau Raja yang akan membaptis umatnya dengan Roh Kudus dan api. Nah, jadi pelayanan sejati harus menempatkan Kristus di atas segalanya, termasuk di atas pelayanan dan ketenarannya. Jadi walaupun mungkin kita terkenal, tetapi harus tetap fokus kepada Tuhan, menempatkan Kristus di atas segala-galanya. Itu yang terbaik. Karena apa? Karena memang Tuhan perlu dijunjung, ditinggikan, dibesarkan, dimuliakan. Jadi tidak boleh memuliakan dirinya sendiri, apalagi memuji diri sendiri. Biarlah Tuhan sendiri yang layak disembah, dipuji. Karena apa? Karena memang dia adalah Allah yang layak.
Karena sebelumnya seperti ada suatu kalimat seperti ini. Allah adalah roh. Jadi kita harus menyembah Allah itu dalam roh dan kebenaran. Nah, kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Karena apa? Karena ibadah yang kita jalani secara lahiriah ini tidak ada artinya apa-apa jikalau roh orang itu tidak bersama dengan roh Allah. Dan tidak akan ada orang yang benar jikalau tidak memiliki kebenaran dari Allah, yaitu dalam Yesus Kristus. Jadi itu perlu dipahami bagi setiap orang percaya yang pada Tuhan, pistis, beriman atau setia kepada Tuhan. Pistos, kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, mempercayai Tuhan, memuliakan Tuhan. Itu sangat penting bagi kehidupan setiap pelayan-pelayan Tuhan atau umat Kristiani atau Kristen sebagai Kristus kecil. Karena Kristen itu seperti like Christ, seperti Kristus. Jadi kita belajar untuk hal-hal yang mungkin kita belum pahami. Yang pertama, kita perlu hidup dalam kesederhanaan atau bersahaja. Yang kedua, hidup dalam kerendahan hati. Yang ketiga, hidup memuliakan Tuhan atau Kristus. Amin. Mari kita akan menyanyikan pujian Dia Terlebih Besar. Besar
Bapak Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang baik, Allah yang sudah menuntun dan memberkati kami dalam pelayanan kami dari awal sampai akhir. Biarlah firman-Mu yang kami bentangkan, yang Engkau berikan kepada kami, tetap menjadi panutan dalam kehidupan kami, supaya kami meneladani seperti Kristus atau juga bahkan seperti Yohanes Pembaptis yang menyatakan kehidupannya adalah hidup sederhana, hidup rendah hati, bahkan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah hati kami Tuhan tetap melayani Engkau dalam keadaan seperti apapun. Kami serahkan dalam kehidupan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menolong, memberkati, supaya kami dimampukan untuk mengucap syukur senantiasa pada saat-saat yang sedang ada hal-hal yang buruk. Bahkan senantiasa bersukacita di dalam Engkau, dan senantiasa tetap berdoa dalam Engkau, karena Engkau lah Allah yang sanggup menuntun, sanggup menolong, sanggup menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan setiap umat tebusan-Mu, bahkan hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau. Tuhan berkati khususnya Jemaat Aletheia Tirta Kencana. Kami serahkan setiap pribadi-pribadi, keluarga-keluarga dalam pergumulan masing-masing. Kami serahkan mereka yang sakit, Engkau sembuhkan, Engkau jamah dan beri kekuatan baru dan semangat baru. Mereka yang ada masalah, kiranya Tuhan memberikan solusi atau jalan keluar, sehingga mereka dapat menanggungnya di dalam Engkau. Bahkan yang kehilangan, Tuhan memberikan kekuatan dan kesabaran, bahkan memberikan sentosa di dalam setiap hatinya. Semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan berkati, bagian dalam bentuk apapun pelayanannya, kiranya Tuhan tetap menolong, memberkati, sehingga berkenan di hadapan Engkau. Kami serahkan pergumulan yang lain Tuhan, pergumulan yang berat, kiranya Tuhan tetap menopang sehingga menjadi ringan. Tuhan memberkati mereka yang masih sekolah dari tingkat TK sampai perguruan tinggi, walaupun melalui online, kiranya Tuhan tetap menolong, memberkati, supaya mereka tetap bergairah untuk belajar dan melakukannya dengan senang hati. Mereka yang bekerja, buruh sampai kantoran, atau usaha-usaha wira swasta, atau apapun yang menjadi pekerjaan mereka, kiranya Tuhan tetap menolong, memberi kekuatan sehingga bisa menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik. Berkati setiap rumah tangga, Tuhan memberikan kerukunan di antara satu dengan yang lain, setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada, khususnya yang di Aletheia Tirta Kencana, bahkan gereja-gereja lokal di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati supaya mereka menjadi berkat dalam pelayanan penginjilan melalui media cetak, elektronik, kesaksian, dan kasih, bahkan dalam pelayanan penggembalaan untuk meneguhkan, menguatkan dalam iman setiap umat-Mu di dalam pengajaran firman Tuhan yang benar. Kami percaya Tuhan memberkati, bahkan memberkati bangsa kami, negara kami, para pemimpin dari tingkat pusat yang ada di eksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan aparat keamanan negara TNI Polri. Berkati tingkat daerah tingkat 1 dan 2, provinsi dan kabupaten kota madya, kiranya setiap pemimpin berkati, bahkan setiap kepala desa dan sampai RT RW Tuhan berkati, memiliki rasa takut kepada Tuhan, memiliki wibawa otoritas dari Tuhan, karena mereka adalah hamba-hamba-Mu. Dan beri kejujuran Tuhan, dan beri bijaksana atau berhikmat dalam mengambil segala keputusan untuk kepentingan orang banyak. Terima kasih Tuhan, memberkati Mas Denis dan memberkati setiap keluarga yang ambil bagian dalam pelayanan. Siapapun, dimanapun, Tuhan tetap menolong dalam pergumulannya. Tuhan memberkati apa yang menjadi kebutuhan, Tuhan memberkati kekuatan dan semangat baru. Kami bersyukur Tuhan, karena kami juga ingat pada hamba-Mu Bapak Daniel. Tuhan sudah memimpin dalam pelayanan dari Kalimantan
sampai di rumah dalam keadaan baik. Biarlah untuk melanjutkan segala aktivitasnya dalam pelayanan maupun dalam rumah tangganya. Tuhan tetap memberi penyertaan, perlindungan, kekuatan, dan semangat baru, memberkati dalam pergumulannya di dalam rumah tangga maupun keluarga besarnya dimanapun mereka berada. Tuhan tetap menolong, memberkati. Bahkan kami bersyukur karena Tuhan sudah memimpin dari awal Persetia online ini sampai akhirnya, semata-mata hanya kasih karunia daripada Allah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur. Haleluya, amin. Salam, Tuhan memberkati.